Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rick Ronsyah di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah source code lagi mengenai AHP ya, sistem pendukung keputusan mengenai AHP atau Analytic Hierarchy Process. Kalau teman-teman tahu, kita punya banyak sekali source code mengenai SPK, dan SPK itu punya banyak sekali algoritma. Salah satunya AHP ya, ada WP, ada SAW gitu teman-teman ya. Dan ada juga profile matching. Nah, kita punya source code-nya di channel ini. Teman-teman langsung aja kunjungin di timcoding.com ya. Di sini banyak banget source code yang bisa teman-teman manfaatkan untuk project teman-teman. Mulai dari project skripsi sampai ke project-project teman-teman yang lainnya yang mungkin bisa dikatakan komersil atau yang lainnya ya, oke. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, oke. Nah, teman-teman sekalian, di source code kali ini kita eh, ngebahas mengenai AHP nih, tetapi AHP di sini bukan ditujukan secara spesifik untuk satu studi kasus ya teman-teman. Ini AHP bisa digunakan untuk berbagai macam studi kasus. AHP yang ada di source code ini hanya sebagai wadah, dan wadah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam studi kasus. Misalkan kalau pengen studi kasus untuk beasiswa atau untuk mendukung keputusan untuk pemilihan jurusan dan lain sebagainya, ini bisa diterapkan karena AHP ini dia menyediakan wadah secara umum kalau untuk aplikasi ini ya. Karena ada beberapa aplikasi itu dia mencakup hanya satu spesifik studi kasus ya, seperti pemilihan beasiswa, kinerja dosen dan lain sebagainya. Nah, di sini disediakan AHP untuk berbagai kasus teman-teman. Teman-teman langsung aja download source code-nya di link di bawah video ini, akan mengarah ke um, timcoding.com. Di sini akan diarahkan ke sini ya teman-teman, di source code ini. Teman-teman langsung aja download source code-nya. Ini jangan usah tertipu ya teman-teman. Ini harga ini cuma untuk biaya perawatan website aja. Kalau teman-teman purchase ya teman-teman. Kalau saya akan demokan gimana cara teman-teman bisa check out-nya ya. Di sini teman-teman untuk ini kan 5.000 nih. Nah, kalau kita pakai metode pembayaran yang virtual account, ini akan sedikit mahal ya teman-teman karena ada biayanya. Teman-teman alangkah baiknya pilih QRIS saja ya, karena biayanya hanya Rp800 atau Rp700. Jadi nggak terlalu banyak pertambahannya. Nah, oke teman-teman, dengan teman-teman untuk sementara ini saya bikin seperti ini karena kita belum punya eh, donatur atau yang bakal ngebiayain website ini. Jadi website ini akan saya jadikan download center untuk source code dan juga plugin-plugin tema yang akan membantu para developer yang mungkin minim budget, yang bisa teman-teman yang lain itu yang minim budget itu memanfaatkan source code-nya atau plugin-pluginnya atau script yang ada di sini dengan bijak tentunya ya, dan bisa dimanfaatkan untuk apapun gitu ya, untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan kelompok. Nah, itulah kenapa kita sementara waktu ini kita akan bikin seperti ini dulu ya. Teman-teman bersabar karena kita berproses gitu ya. Teman-teman langsung aja kunjungin kalau teman-teman berkenan ya, nggak apa-apa. Kalau nggak teman-teman belum berkenan, teman-teman tunggu aja, nanti ada satu saat bakalan di gratisin ini ya. Nggak ada lagi yang namanya ini sama seperti yang lainnya yang free ya, ini ada yang free. Untuk yang checkout free ini nggak ada biaya sama sekali ya karena dia free gitu ya teman-teman. Ini seperti ini free. Bisa teman-teman langsung manfaatin dan bisa langsung di checkout free ya. Nah, untuk beberapa case itu ada berbayar hanya sedikit saja sebagai biaya untuk perawatan webnya. Nggak terlalu banyak kok. Nggak bakalan mengurangi rezeki teman-teman yang udah berlimpah itu ya. Oke teman-teman, kita saling mendukung gitu ya. Sekarang kita buka lagi aplikasi shortcut tadi. Kalau udah teman-teman download, udah punya source code-nya, teman-teman di sana ada database-nya teman-teman. Kalau nggak ada database-nya di situ, teman-teman kunjungin aja website-nya ini ya, teman-teman. Teman-teman chat adminnya, di sini ada adminnya, kita punya adminnya. Nanti akan dikasih source code-nya dan juga database-nya yang nggak ada ya, yang belum sempat di download lah teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan import dulu database-nya ke database kita ya di ppmadmin. Kalau teman-teman nggak tahu caranya gimana, teman-teman banyak sekali tutorial saya yang menjelaskan ini karena saya setiap bagian source code ini saya menjelaskan
tips, trik, dan juga gimana cara-caranya yang sama gitu ya, berulang-ulang. Saya rasa teman-teman bosan gitu ya, bagi teman-teman yang udah nonton sebelumnya, jelasin lagi gitu ya. Karena saya yakin teman-teman pas nengok video untuk berbagai source code ini, teman-teman langsung fokus ke source code-nya gitu ya. Teman-teman langsung download, nggak mau memperhatikan videonya lagi, akhirnya bertanya gitu ke Instagram gitu, gimana ini, padahal sudah dijelaskan di videonya gitu ya. Oke, saya paham, teman-teman mungkin bosan ya. Nah, kalau sudah diimpor nih, udah dibuat database-nya, teman-teman bikin baru database ini. Saya banyak sekali database yang ada di sini karena saya selalu melakukan uji dulu sebelum saya bagikan gitu ya. Bikin baru, lalu teman-teman namain ini. Setelah itu teman-teman import database-nya tadi yang sudah teman-teman download di sini ya, di mana tadi? Di SPKHP, dan di sini namanya SPKHP SQL lah, teman-teman open, lalu teman-teman kirim ya. Nanti teman-teman buka di sini. Nah, ini udah modern tampilannya, teman-teman. Kenapa saya menggunakan port ini lagi-lagi? Karena saya menggunakan PHP 8. Inilah kelemahan kalau kita menggunakan PHP yang terbaru, karena banyak source yang sering ada di internet yang dibagikan, dan project-project yang bertebaran ini menggunakan PHP yang relatif lama, karena project-project yang baru ini relatif sedikit. Karena kenapa? PHP 8 ini baru saja dikembangkan eh, setahun yang lalu ya. Jadi belum banyak orang yang menggunakan PHP 8 untuk project mereka ya gitu ya. Jadi banyak source code yang bertebaran sekarang ini yang PHP yang 8 ke bawah, 7 sampai 5 gitu ya. Kenapa saya menggunakan PHP 8 PHP 5.6 ini? Karena saya bisa menggunakannya untuk membuka source code PHP yang relatif lebih lama gitu ya. Kalau PHP 8 nggak bisa dia membuka source code PHP lama karena ada beberapa fungsionalitas yang nggak disupport lagi gitu ya. Ini kenapa saya bikin gini? Karena ini hanya initial port aja teman-teman. Saya bisa saja namakannya 80 sekian, tapi karena ini initial port untuk PHP 8.6 5.6, makanya saya namain gini. Kalau teman-teman nggak tahu caranya gimana, saya sudah jelasin di beberapa video saya mengenai berbagai source code, cara teman-teman bisa nambahin port gini ya. Walaupun kan saya ulangi terus sampai teman-teman paham dan teman-teman sudah mengerti cara multiple PHP version, sehingga teman-teman nggak perlu lagi nih ngapus database, ngapus PHP yang lama gitu kan. Repot banget kalau kita pengen ngapus lagi, install lagi gitu ya. Nah, teman-teman kunjungin aja nih YouTube saya gitu ya. Atau YouTube yang lain gitu ya. Ini banyak nih, ini ada juga nih dari pelajar nih. Atau teman-teman mau kunjungin YouTube saya juga boleh. Ini nggak selalu YouTube saya ya. Teman-teman bisa kunjungin yang lain gitu kan. Oke, ini ada link downloadnya ya, link download PHP versinya yang lain gitu ya. Ini untuk scriptnya gitu ya, Telegram ya. Dan untuk cara-caranya teman-teman di sini jelas banget ya, udah Teman-teman, banyak saya sekali dijelasin. Dan saya rasa saya sudah jelasin sekali, jelas banget di sini cara-cara menjelaskan cara-cara multiple PHP version ini ya. Oke, langsung aja check it out caranya gimana. Kalau teman-teman nggak paham, kalau misalkan teman-teman PHP-nya itu PHP lama, nggak apa-apa ya, ikuti aja, nggak usah pakai ini segala ya. Bisa dibaca, yang penting. Kalau nggak bisa dibaca kan kita repot sendiri gitu kan. Nah, udah. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ada di sini, masih ada yang memperhatikan. Kalau kita bikin sini admin gitu ya, admin. Ini kalau nggak salah admin ya passwordnya. Kita login ya. Oke, nih. Tampilannya sudah modern, teman-teman. Dia menggunakan graph ya. Di sini ya, teman-teman ada grafiknya. Nah, di sini ada beberapa inputan master data gitu, ada data nilai, data kriteria. Di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tentunya AHP ini dia punya nilai sendiri gitu ya. Ada mekanisme sendiri dan hitung manual sendiri gitu. Seperti ini. Itu banyak banget gitu ya. Ini ada perankingan teman-teman. Nah, dan juga laporan gitu kan. Ada beberapa profil. Teman-teman bisa coba sendiri. Saya nggak bakalan demo-demokan selalu terlalu maksudnya terlalu banyak gitu, terlalu panjang gitu. Karena teman-teman bisa coba sendiri setelah teman-teman install di komputer teman-teman. Karena pada dasarnya teman-teman pengen coba sendiri gitu kan, oprek sendiri gitu. Karena ini sudah jadi milik teman-teman kalau teman-teman udah download. Oke teman-teman, sekian saja, semoga mengedukasi, semoga teman-teman bisa manfaatin ini source ini secara bijak, dan teman-teman ini terbuka untuk dikembangin, dan untuk proyek teman-teman bisa gunakan untuk skripsi dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Riki Ronsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.